Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai tata rias pantomim dan fantasi. Tata rias pantomim dan fantasi ini adalah merupakan satu kesatuan dari materi kita mengenai persiapan pementasan teater. Baik, apa saja peralatan yang dibutuhkan ketika kalian ingin menampilkan satu pertunjukan pantomim? Yang pertama yaitu ada palet face painting, eyeshadow face painting, kuas bulu ataupun kuas sintetis, pensil face painting, dan juga bedak baby. Apa saja dan bagaimana bentuknya? Kita lihat gambar selanjutnya. Yang pertama, palet face painting. Kita lihat di sana, palet face painting biasanya digunakan untuk warna dasar ketika kalian mulai membuat make up pantomim. Warna-warna yang sering dipakai untuk menggunakan palet face painting yaitu putih, hitam, dan juga krem. Ya. Kalau dari bentuknya, palet itu bentuknya creamy, jadi ketika kalian menggunakannya, kalian wajib memakai kuas sintetis. Ya, kita lanjut. Eyeshadow face painting. Bentuknya hampir sama dengan palet face painting, hanya kegunaannya tentu berbeda dengan palet. Jika palet digunakan untuk warna dasar, sedangkan eyeshadow face painting digunakan untuk bagian mata dan bentuknya pun bubuk, tidak sama seperti palet face painting. Selanjutnya, kuas bulu atau kuas sintetis. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa ketika kalian membuat palet face painting ataupun eyeshadow face painting, wajib menggunakan kuas. Oleh karena itu, setiap siswa wajib memiliki satu kuas untuk dapat mempraktekkan di muka kalian. Kalau eyeshadow ataupun palet mungkin kalian bisa berbagi dengan teman kalian, tapi untuk kuas itu wajib memiliki satu kuas satu siswa. Seperti itu. Kita lanjut ke pensil face painting. Apa gunanya pensil face painting? Dia untuk menggaris wajah sebelum diberi palet maupun eyeshadow. Ini akan memudahkan kalian karena kalian dapat menggaris secara benar lalu diikuti dengan aplikasi palet ataupun shadow, gitu ya. Kita lanjut. Bedak tabur. Apa kegunaan bedak tabur dan mengapa harus kalian miliki ketika kalian ingin mempraktekkan make up face painting ataupun pantomim? Bedak tabur berguna untuk mengikat hasil riasan kalian di sesi terakhir atau di urutan terakhir agar make up kalian tidak mudah luntur, baik terkena keringat ataupun terkena tisu ataupun apapun, dia lebih mengikat, prinsipnya seperti itu. Itu ya. Itu dari nomor 1 sampai 5 adalah peralatan yang harus kalian miliki ketika kalian ingin membuat ataupun mempraktekkan make up pantomim. Nah, ini adalah contoh-contoh make up pantomim yang bisa dijadikan bahan referensi kalian. Ada yang dipraktekkan oleh laki-laki dan juga ada oleh perempuan, gitu ya. Nah, ini juga sama sebagai bahan referensi kalian. Tentunya tidak boleh atau jangan kalian lupakan bahwa semuanya ditentukan oleh tema yang kalian telah pilih. Nah, berikut adalah contoh kostum dari pantomim. Pantomim tidak hanya hitam putih ataupun hitam putih, ternyata sekarang sudah banyak perkembangan, sudah banyak kreativitasnya. Bahkan sudah ada yang pakai wig, gitu ya. Jadi silakan kalian berekspresi, silakan kalian berproses
eh, kira-kira kalian punya ide apa untuk menampilkan pertunjukan pantomim kita, gitu ya. Nah, sedikit pengetahuan buat kalian, ini yang disebut dengan body painting. Kalau face painting hanya di wajah kalian, tapi kalau body painting itu seluruh wajah. Pertanyaannya, apakah ketika kita menampilkan pantomim bisa menggunakan body painting? Tidak, karena body painting biasanya digunakan untuk pameran ataupun pertunjukan yang biasanya diperankan oleh model. Sedangkan kalau pantomim cukup bagian mukanya saja yang kalian hias. Lanjut kita ke rias atau face painting wajah dengan tema flora ya. Flora ini memang wajahnya dirias dengan bentuk-bentuk flora seperti daun, bunga ataupun tanaman. Ada lagi pertanyaan, boleh tidak Bu ketika kita membuat cerita pantomim menggunakan rias fantasi dengan tema flora? Tergantung dari tema kalian. Lagi-lagi seperti itu. Yang terakhir yaitu rias fantasi dengan tema fauna. Kalau fauna masih banyak ditemukan ketika kalian membuat cerita pantomim dengan tema fauna. Jadi silakan kalian pilih sebagai sarana bahan referensi kalian. Silakan kalian berdiskusi. Tentunya semuanya harus berdasarkan dengan tema yang kalian pilih. Demikian materi yang diberikan hari ini. Semoga bisa menjadi bahan untuk kalian mempersiapkan pertunjukan pantomim kita. Terima kasih.